Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Bapak Ibu, seperti apapun kondisi kita hari-hari ini, mari saya mau mengajak kita semua untuk selalu berharap dan percaya hanya sama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau angkat satu pujian yang berkata bahwa Tuhan, dalam segala perkaraku, apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya. Segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dengan imanmu katakan, tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib, ajaib segala perbuatannya. Segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Anakku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Anakku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua angkat pujian ini dengan penuh iman. Katakan, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Dia. Amin, amin. Ajaib segala perbuatannya. Oh, segala perkara ku tanggung dalam Dia, Di dalam kekuatan kuasa-Nya. Katakan, tiada yang mustahil. yang mustahil bagi Dia.
di dalam Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan-Mu Tuhan. Engkau pencipta segalanya dan Engkau yang memiliki segalanya Tuhan. Untuk itu kami gak perlu khawatir, karena Engkau yang memelihara kehidupan kami Tuhan. Kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan, Allahku. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan selamat menikmati Renungan Pagi. Renungan Pagi kali ini kita berseri selama sepanjang minggu ini karena ada 3 hal yang berkaitan satu sama lain, yaitu berbicara tentang Lot atau Sodom dan Gomora. Kita sudah masuk dalam serial Kitab Kejadian, yaitu tentang Sodom dan Gomora. Nah, kalau saudara perhatikan, pada waktu Tuhan Yesus mengajar, setidak-tidaknya ada 3 kali Tuhan menyebutkan tentang Sodom dan Gomora atau tentang Lot. Dengan kata lain, peristiwa Sodom dan Gomora atau kisah tentang Lot itu adalah kisah yang nyata. Bukan legenda, bukan dongeng rakyat, bukan cerita yang diceritakan secara turun-temurun dan nggak tahu apakah ini hikayat, apakah ini benar ada atau enggak. Tetapi ini adalah benar-benar ada karena Yesus sendiri yang menyebutkannya, kisah tentang Sodom dan Gomora. Kita akan lihat di dalam kitab Matius pasal 10, kita akan lihat Matius pasal 11 ayat 20. Matius 11 ayat 20, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Ini luar biasa sekali. Yesus melakukan mujizat yang paling banyak di kota-kota tersebut, tetapi di kota tersebut itu justru orang malah tidak bertobat. Seharusnya ada sekian banyak mujizat, seharusnya ada kerinduan orang untuk bertobat, ada sekian banyak pertolongan Tuhan. Harusnya orang itu datang kepada Tuhan karena sudah melihat, sudah mengalami, dan sudah menyaksikan. Harusnya ada rasa terima kasih atau rasa ingin meninggalkan kehidupan yang lama dan berpaling atau datang kepada Tuhan, berpaling dari kejahatan. Nah, terus kita bacakan ayat 21. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Jadi di Korazim, Betsaida, Yesus melakukan paling banyak mujizat. Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Kalau seandainya Tirus dan Sidon mengalami mujizat seperti yang kamu alami, Korazim dan Betsaida, mereka pasti akan bertobat, Tirus dan Sidon. Ayat 22, tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Ayat 23, dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati.
Karena jika di Sodom terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Dengan kata lain, kota Sodom dan Gomora tentu masih berdiri sampai saat ini, tentu tidak dimusnahkan Tuhan. Tentu bukan kota yang mati atau mungkin kota sudah tidak berpenghuni lagi, tetapi masih eksis sampai saat ini, kata Tuhan pada waktu zaman Tuhan Yesus. Ayat 24, tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu Kapernaum. Di Kapernaum, Tuhan Yesus mengadakan banyak sekali mujizat. Tetapi penduduk kota Kapernaum, mereka tidak bertobat. Sehingga Tuhan Yesus menghubungkan atau memberikan satu perumpamaan, kalau di kota Sodom saja mengalami mujizat seperti yang kamu alami sekian banyak, kota ini pasti masih eksis sampai saat ini. Kota ini pasti tidak dimusnahkan oleh Allah. Kota ini pasti masih berdiri sampai saat ini karena penduduknya bertobat, karena sudah mengalami lawatan Tuhan. Tetapi Kapernaum dilawat oleh Yesus. Yesus melakukan mujizat dengan cara yang luar biasa dan spektakuler, tetapi mereka tidak bertobat. Dengan kata lain, hatinya sangat keras, lebih keras daripada hati orang penduduk daripada Sodom dan Gomora. Kita akan lihat kisah tentang Sodom dan Gomora. Saudara masih ingat beberapa waktu yang lalu di dalam renungan pagi saya menyampaikan bahwa Abraham bertemu dengan 3 orang. Salah satunya adalah Sang Firman, yaitu Tuhan Yesus yang menjelma, dan kemudian kedua malaikat. Nah, ketiga orang ini datang sebenarnya tujuannya adalah ke Sodom Gomora. Tetapi mereka mampir kepada Abraham dan menyampaikan pesan bahwa Abraham, tahun depan kamu akan memperoleh seorang putra. Dan terus kemudian yang satu naik ke surga, atau Yesus atau Tuhan naik ke surga, sedangkan yang 2 malaikatnya melanjutkan perjalanan ke kota Sodom dan Gomora. Percakapan antara malaikat dengan Abraham atau ketiga orang ini dengan Abraham adalah sesuatu yang menarik sekali, karena di situ Abraham tarik ulur. Abraham memohon supaya Sodom jangan dimusnahkan. Kalau ada 50 orang benar, apakah Sodom akan dimusnahkan? Tuhan bilang, tidak, saya tidak akan memusnahkan. Dan terus Abraham negosiasi sampai 10. Kalau ada 10 orang benar, apakah Tuhan akan memusnahkan? Aku tidak akan memusnahkan. Pikiran Abraham, mungkin 10 orang pasti ada lah. Ada Lot, ada istrinya, ada kedua anaknya, kedua calon mantunya, dan terus mungkin teman-temannya, atau sanak family-nya, keluarga terdekat dari atau teman-temannya Lot, mungkin ada yang bertobat. Sehingga pikir Abraham, 10 orang pasti ada lah. Tetapi ternyata tidak ada sama sekali. Nah, kita lihat di dalam, kita akan lihat Kejadian 18 ayat 16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan hal ini kepada Abraham? Apa yang akan aku hendak lakukan? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di bumi ini akan mendapatkan berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya. Tuhan berpikir, masakan aku harus menyembunyikan kepada Abraham, sedangkan Abraham ini akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Setidak-tidaknya aku harus menceritakan, aku harus memberitahu apa yang akan segera aku lakukan terhadap kota Sodom Gomora. Di ayat 20, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Tuhan berkata, aku dengar keluh kesah dari banyak orang bahwa Sodom dan Gomora ini sangat besar dosanya. Untuk itu Tuhan ingin
Melihat di ayat 21, baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka itu berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Ini menarik sekali. Kok Tuhan mau turun jauh-jauh dari surga untuk jenguk kota Sodom, untuk ngecek benar nggak kota ini jahat? Benar nggak kota ini kota yang sangat bejat? Benar nggak kota ini kota yang sangat besar dosanya seperti kata orang? Memangnya Tuhan tidak maha tahu? Memangnya Tuhan tidak bisa melihat? Bukankah mata Tuhan ada di segala tempat? Kan tidak perlu Tuhan sampai repot-repot turun ke bumi atau mengutus malaikatnya untuk melihat apa yang sedang terjadi terhadap kota Sodom dan Gomora. Dan di sini menariknya, Yesus atau Tuhan menjelma menjadi manusia dan malaikat menjelma juga menjadi manusia. Ini berbicara bahwa Tuhan tahu Sodom dan Gomora itu sangat besar dosanya, tetapi Tuhan ingin memberikan kesempatan. Mungkin kalau aku datang dan mereka melihat, mereka bisa bertobat. Mungkin kalau aku menjamah dia, mungkin kalau aku menyembuhkan, mungkin kalau aku melakukan mujizat, mereka akan melihat dan mereka akan datang berbalik dari yang jahat dan datang kepada Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan memberi kesempatan untuk kota Sodom dan Gomora untuk bertobat. Sebagai contoh, Niniwe. Tuhan berkata kepada Yunus bahwa Tuhan akan menjungkir balikan kota Niniwe karena kota ini sangat jahat sekali. Tetapi apakah Tuhan langsung mengirimkan hujan api dari langit? Tidak. Tuhan utus Yunus untuk pergi ke sana. Dan Tuhan beri tempo 40 hari 40 malam untuk kota ini bertobat, untuk penduduk kota ini berpikir, untuk penduduk kota ini datang kepada Tuhan dan bertobat dari segala jalan-jalan yang jahat. Allah kita adalah Allah yang sangat pemurah, pengasih, dan penyayang. Dia tidak ingin satu orang pun binasa. Kerinduannya adalah untuk menyelamatkan sebanyak-banyaknya orang bisa diselamatkan. Kenapa Nuh membangun bahtera yang besar? Apakah tujuannya hanya untuk binatang? Tentu tidak. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia. Kalau manusianya mau bertobat dan makin banyak yang datang kepada Nuh, bisa jadi bahtera Nuhnya dibikin mungkin 2 kali atau mungkin 3 bahtera, bisa saja. Tetapi kenyataannya tidak ada satupun manusia selain daripada keluarga Nuh yang masuk ke dalam bahtera keselamatannya Nuh. Nah, di sini kita lihat bahwa Allah memberi kesempatan penduduk kota Sodom untuk mereka bertobat. Itu sebabnya kedua malaikat ini datang menuju kota Sodom dan Gomora. Kalau saudara membaca di dalam Kejadian pasal 19, kita akan lihat Kejadian 19 ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ini menarik sekali. Abraham juga demikian. Lot juga melihat orang ini dan dia sujud menyembah sampai ke tanah. Bisa jadi penampakan kedua orang ini atau kedua malaikat ini berbeda dengan manusia biasanya. Mungkin ada karisma, ada sesuatu yang luar biasa yang terpancar dari kehadirannya sehingga membuat Lot melihat dan Lot mengenalinya atau Lot merasakan bahwa orang ini bukan manusia biasa. Itu sebabnya dia bersujud dan menyembah sampai ke tanah. Kemudian Lot berkata demikian, "Tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu." Sama seperti pamannya Abraham. Dia berkata demikian, "Bermalamlah di sini, basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan boleh melanjutkan perjalanan. Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Sama. Kisahnya tuh sama seperti waktu malaikat berkata kepada Abraham. Tetapi karena Lot sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, lalu membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Dan
menariknya di ayat keempat. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dan dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali mereka datang mengepung rumah Lot. Bayangkan, semua laki-laki dari yang kecil sampai yang muda dikatakan mereka berkumpul mengepung rumah Lot. Dan apa yang mereka inginkan? Mereka berseru kepada Lot di ayat 5. Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Kami melihat adanya orang asing. Kami mendengar adanya laporan dari teman-teman kami bahwa ada 2 orang asing yang bermalam di rumah kamu. Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Perkataannya sangat menakutkan sekali. Bawa mereka keluar supaya kami pakai mereka. Apa maksudnya kami pakai mereka? Maksudnya bahwa penduduk kota Sodom ini, semua kaum prianya ingin melakukan pelecehan seksual kepada kedua orang ini. Dengan kata lain, ingin memperkosa kedua laki-laki ini. Karena kita lihat Lot bernegosiasi kepada mereka, dan Lot berkata, saya punya 2 anak perempuan, silakan kamu apa-apakan kedua anak perempuan saya ini, asal jangan kamu sentuh sama sekali kedua daripada tamu ini. Lot juga pemikirannya kacau sekali, karena dia hidup di kota yang penuh dosa, di kota yang sangat besar dosanya, sampai tidak terpikir bahwa dia sebagai ayah harusnya dia melindungi kedua anak gadisnya, tetapi dia merelakan anak gadisnya untuk dihina atau diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Lot berani untuk memberikannya. Saya rasa ini adalah sikap yang salah. Lot sangat salah sekali. Dia tidak memandang hormat kepada kedua anaknya, atau tidak melindungi kedua daripada putrinya ini. Meskipun maksudnya Lot ingin melindungi daripada kedua tamunya ini. Dan di sini kita lihat bahwa kejahatan kota Sodom Gomora itu sangat besar sekali. Itu sebabnya kedua malaikat pas begitu mereka mendengar, mereka ngecek benar. Memang kedua kota ini, kota Sodom dan Gomora, sudah sangat bejat, sudah sangat berdosa besar. Itu sebabnya Tuhan menurunkan api dari langit. Jadi kisah Sodom dan Gomora Tuhan kutip, Tuhan bandingkan dengan Kapernaum. Di Kapernaum ada begitu banyak mujizat yang terjadi, tetapi kamu tidak bertobat. Kalau seandainya mujizat terjadi dilakukan di Sodom Gomora, penduduk kota Sodom dan Gomora, mereka bisa jadi mereka bertobat. Dengan kata lain, hati dari penduduk kota Kapernaum itu lebih keras daripada penduduk kota Sodom Gomora. Itu sebabnya Tuhan mengecam mereka. Kenapa kamu tidak bertobat? Kamu keras hati sekali, lebih keras daripada kota Sodom dan Gomora. Jadi apa yang kita hubungkan antara kitab Kejadian, jadi apa yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah menghubungkan antara perkataan Tuhan Yesus yang membandingkan kota Sodom dengan Kapernaum dengan kisah kitab Kejadian yang baru saja kita baca, bahwa Allah tidak ingin seorang pun binasa. Allah ingin menyelamatkan sebanyak-banyaknya orang untuk masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Allah tidak ingin saudara binasa. Allah tidak ingin sanak familymu binasa. Allah tidak ingin orang tuamu binasa. Allah tidak ingin anak-anakmu terhilang. Allah tidak ingin sanak family saudara terhilang. Allah ingin menyelamatkannya. Itu sebabnya Tuhan turun ke kota Sodom dan Gomora untuk ngecek benar nggak. Kalau tidak benar, atau mungkin Tuhan melihat terjadi perubahan di dalam sikap penduduk kota Sodom, Tuhan akan mengubah keputusannya. Sama seperti Niniwe, pada waktu mereka sujud menyembah kepada Tuhan, bertobat, berpuasa, Tuhan tidak menghukum kota Niniwe. Allah kita adalah Allah yang sangat mengasihi kita semua. Karena itu kalau hari ini saudara merasa tidak diperhatikan, saudara merasa bahwa saudara sendirian, bahwa saudara tidak merasa bahwa adanya tangan Tuhan, pertolongan Tuhan,
ingat bahwa Allah mengasihi saudara dan saya. Sodom dan Gomora yang sudah hampir dimusnahkan pun Tuhan beri kesempatan untuk kedua malaikatnya turun dan melihat. Mungkin ada 10 penduduk kota Sodom yang bertobat atau yang sungguh-sungguh. Tuhan bilang, saya tidak akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Jadi tidak gampang Tuhan itu menghukum orang berdosa. Dengan kata lain, Tuhan ingin memberi kesempatan. Kadang-kadang kita melihat ada orang sangat jahat sekali. Orang ini sangat jahat sekali. Dia bikin rusuh negara. Udahlah, matiin aja Tuhan. Udahlah, ngapain, untuk apa dia hidup lama-lama, mulutnya sangat jahat sekali. Tuhan, sekali-kalilah tampar orang tersebut. Atau Tuhan cabut saja nyawa orang tersebut. Bisa saja kita gemes, kita kesel. Karena kita memiliki tingkat kesabaran yang levelnya masih level manusia. Tetapi Allah kita itu Allah yang panjang sabar. Tuhan mempertimbangkan begitu banyak hal. Sehingga Tuhan membiarkan orang berdosa, orang yang sangat berdosa untuk hidup lebih lama. Bahkan Tuhan ulur siapa tahu ditunda 1 tahun, dia ada kesempatan untuk bertobat atau untuk berubah sifatnya atau sikapnya. Tuhan mungkin extend lagi another 1 year, 1 tahun lagi untuk supaya orang ini datang kepada Tuhan. Allah kita itu Allah yang panjang sabar, Allah yang pemurah, dia sangat murah hati. Karena itu kata firman Tuhan, jangan kamu kesal pada saat melihat orang berdosa diberkati. Orang berdosa atau orang jahat, orang yang saudara tahu ini hidupnya sangat jahat, loh kok malah makin makmur? Loh kok malah hidupnya sepertinya senang terus? Allah memberikan kesempatan untuk mereka bisa bertobat. Allah memberikan kesempatan untuk saudara dan saya untuk berubah. Untuk saudara dan saya, untuk kita sama-sama semakin mengasihi Tuhan. Jadi biarlah renungan pagi hari ini dapat membekali saudara bahwa Allah mengasihi kita. Allah mengasihi orang berdosa. Allah ingin setiap orang yang jauh dari Tuhan untuk datang kepada Dia. Sama seperti anak yang terhilang, dia datang kepada Bapaknya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan. Kau Allah yang maha pengasih, penyayang, dan Allah yang maha pemurah Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu. Ampuni Tuhan dosa, kesalahan kami, atau pola pikir pandang kami Tuhan, yang kami kurang memahami tentang pemikiran Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selalu memberikan extension Tuhan, perpanjangan dari hati-Mu Tuhan, untuk semua orang bisa bertobat. Dan begitu juga untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sabar terhadap kami. Engkau sabar Tuhan terhadap kami yang kadang-kadang kami membantah, kadang-kadang kami keras kepala, kadang-kadang kami memaksakan kehendak kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami semakin mengasihi Engkau Tuhan. Bukakan rahasia kebenaran firman-Mu kepada kami Tuhan pada saat kami merenungkan, pada saat kami membaca firman Tuhan secara pribadi. Berkati aktivitas anak-Mu sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa.